dalam waktu singkat kita harus berubah ini. Nah, ini karena sudah 72 ya yang masuk. Nanti saya diingatkan ya untuk waktu absen, karena ini kita belum mengabsen, karena tadi saya buka yang terakhir itu masih waktu belum sesuai dengan waktunya, jadi belum bisa klik untuk absen. Ya kita nanti aja, enggak apa-apa. Jadi untuk kuliah ini semua angkatan berapa ya? Angkatan 2018 dari 2019. Yeah. 2019 ya. Jadi ini semester 3 ya. Benar Ibu. Semester 3 ya. Gimana kemarin semester 2? Semuanya lancar semua? Alhamdulillah, semoga lancar semua. Alhamdulillah ya. Lancar Ibu. Ya, jadi ini mata kuliah fisiologi hewan. Jadi kami ada 2 kelas ya untuk fisiologi hewan. Karena untuk biasanya sih dibagi 3 kelas. Sekarang itu aturannya 2 kelas. Kalau mahasiswanya 75 itu baru bisa membuka kelas yang berikutnya. Jadi hanya 2 kelas. Jadi ini adalah kelas A. Di mana kelas A itu nanti yang mengampu kami bertiga, saya, Pak Is, sama Bu Silvana. Ya, tapi untuk penilaian nanti ini bisa dilihat, ini sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya ya. Sudah. Jadi untuk penilaian itu nanti kita ada tugas, ada praktikum seperti itu, UTS dan UAS. Jadi nilai akhir ini total dari masing-masing komponen tadi dibagi menjadi 4. Dan semua komponen ini harus diikuti ya. Misalnya salah satu ada yang tidak diikuti, maka di sini ya nilainya menjadi ya paling tidak dapat D. D itu ya sudah nilai mati ya, harus diulang juga. Nah, ini juga kadang yang menjadi masalah itu misalnya praktikum, yaitu yang mahasiswa itu yang sering jadi kendala sampai semester berapa mengulang itu gara-gara praktikum tidak meskipun ya hanya bukan hanya praktikum ya. Jadi begini, nilai praktikum itu nanti kalau misalnya tidak lulus, nah di semester berikutnya sehingga kalau misalnya mengulang, nilai praktikum itu akan dipakai lagi karena mahasiswa itu kan tidak mengulang praktikum ya kalau mengulang, hanya kuliah, padahal kuliahnya yang kemarin itu sudah bagus. Nah di rata-rata lagi akhirnya kan jelek lagi, jadi seringkali ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang ada praktikumnya itu berkali-kali mengulang, nilainya jelek terus ya karena kebanyakan mengulang itu karena praktikumnya tidak apa namanya tidak memenuhi persyaratan. Nah jadi kalau seandainya ini Anda mengulang itu karena nilai praktikum yang kurang, nah pada saat mengulang itu silahkan menghubungi pengampu praktikum supaya pada saat praktikum itu apakah ada perbaikan di nilai praktikumnya supaya nilai praktiknya itu bisa atau mengikuti praktikum atau mengikuti responsi ya supaya nilai praktikum itu bisa meningkat sehingga kalau di rata-rata di semester berikutnya itu nilainya akan menjadi meningkat ya. Nah itu untuk masalah penilaian. Jadi ini juga pada pedoman penilaian kita menggunakan kriteria untuk nilai A lebih dari 80, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D kurang dari 60. Ya kami kalau sudah berproses itu sebenarnya tidak ada nilai E. Ya. Karena E itu sama-sama kali tidak berproses. Ya. Kalau sudah berproses paling enggak D. Nah nanti silahkan kita juga ada tugasnya itu adalah membuat makalah yang kita dilakukan secara berkelompok. Ya, jadi materinya itu mengenai analisis masalah di bidang fisiologi hewan ya, dan alternatif solusinya. Nah, fisiologi, jadi ingat fisiologi itu beda dengan patologi yang seringkali pada saat membuat tugas itu
apa namanya, dikaitkan dengan penyakit. Penyakit itu sudah bukan bagian fisiologi kali ya. Jadi misalnya proses fisiologi itu kayak misalnya olahraga yang terlalu over gitu, misalnya kayak nge-gym. Nah, itu masih proses fisiologi. Tapi kalau misalnya atau dalam mengkonsumsi pakan yang hiperlipid, itu masih ada proses-proses fisiologi. Tapi kalau sudah menyebabkan itu gangguan proses misalnya diabetes, ya, itu bukan fisiologi lagi, ya, itu sudah patologi. Ya, jadi tolong itu bisa dibedakan adanya fisiologi dengan patologi. Ini yang seringkali ada kesalahan ya, persepsi. Nah, untuk penulisan makalah itu nanti bisa di-download ini. Jadi selain di MS Team, sebenarnya saya sudah mengupload materi dan juga tugas yang bisa Anda kerjakan itu dari Kulon. Nanti silahkan buka Kulonnya. Itu kemarin saya sudah kasihkan kodenya ke Mbak Maria ya. Jadi kalau nggak salah FISHA untuk yang di Kulon. Jadi maksimum makalah ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam menulis makalah minimal menggunakan 2 jurnal berbahasa Inggris yang relevan dengan topik makalah. Ya, ini juga latihan Anda nanti tugas akhir, kemudian kerja praktek dan sebagainya itu kan harus membaca jurnal ya. Jadi ini Anda latihan cari jurnal yang berbahasa Inggris yang berkaitan dengan proses fisiologi. Nah, ini juga kalau memilih jurnal itu mulai sekarang dibiasakan ya, yang terbaru. Ya, jadi kalau dilihat tahunnya, kadang kita mendapatkan jurnal yang menarik sekali, tetapi sudah lama. Yaitu coba yang cari yang setipe seperti itu, tapi kurang lebih yang 10 tahun terakhir. Ya, dalam membuat makalah itu nanti isinya juga ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada pembahasan dan kesimpulan, dan juga referensi. Ya, referensinya tadi paling tidak minimal 2 jurnal tadi, itu bisa dimasukkan di situ. Nah, ini makalah ditulis sebagai makalah kelompok dengan 1 makalah dibuat kira-kira, ini kalau 75 mahasiswa kira-kira 1 kelompok ini kan ini ya berjauhan ya. Nah, kalau berjauhan ini secara teknis susah nggak kalau kerjanya itu kelompok? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Jadi meskipun jauh, usaha saling komunikasi membuat apa ini lah, itu kira-kira kalau ini materi yang kemarin karena mahasiswanya sedikit jadi 1 kelompok 3 orang. Kalau ini 75, enaknya kalau lebih banyak kelompok atau satu kelompok itu anggotanya enak yang banyak atau sedikit. Karena kalau banyak juga kendalanya itu komunikasinya kan jarak jauh ya, juga itu kan mungkin agak susah. Nah, silahkan nanti mau di apa 5 orang. Kalau 5 orang berarti 75 dibagi 5 kan ada 15 kelompok. Kayaknya lebih bagus 5 orang aja ya. Terlalu banyak enggak 5 orang? Enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya, bisa 5 orang ya. Nah, nanti tolong Mbak Maria dikoordinasi kelompoknya. 1 kelompok itu bisa 5 orang. Materinya juga kalau bisa diundi, jadi atau gimana, atau bebas, atau maksudnya supaya tidak overlap sama gitu ya, nanti takutnya banyak yang sama. Atau mungkin kalau nanti kan ada apa namanya, ada pokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan di sini, nanti mungkin bisa dibagi berdasarkan pokok bahasan itu. Jadi yang kelompok 1
nanti membuat tentang apa, materi apa, tentang apa. Jadi nanti bisa biar semua materi itu nanti terwakili semuanya ya. Jadi ini saya pasrahkan ke Mbak Maria. Kemudian makalah ditulis dengan roman 1 spasi dan sebagainya ini. Jadi ini aturan tulisannya. Jadi makalah nanti dikumpulkan mungkin bisa dikirim di Kulon ya, lewat Kulon di 2 minggu terakhir. Jadi nanti paling lambat, maksudnya paling lambat 2 minggu terakhir bisa nanti dikirimkan lewat Kulon. Jadi bisa biar hasilnya juga terrekap. Nah ini untuk pokok bahasan yang akan disampaikan pada perkuliahan fisiologi hewan. Jadi yang pertama hari ini tentang konsep dan prinsip dari fisiologi, kemudian mengenai kimiawi tubuh hewan. Kemudian di sini ada proses, ya, fungsi dan proses nutrien dan digesti. Kemudian ada fungsi dan proses respirasi, fungsi dan proses transportasi, ekskresi, kemudian regulasi saraf dan hormon, kemudian ada metabolisme, biosintesis, ya, fungsi dan proses gerak, itu ada otot, fungsi dan proses gerak tulang, fungsi proses sistem reproduksi jantan ke betina, kemudian di sini ada homeostasis dan pertumbuhan. Jadi ada, kali ini ada 14, kalau tadi ada 14 ya. Nah, tadi kan grupnya 15. Mungkin bisa ditambahkan 1 pokok bahasan lagi yang bisa masuk ke proses fisiologis. Ya, jadi ini materi-materi yang kita bahas selama 1 semester ini. Nah, jadi deskripsi singkat dari fisiologi hewan. Jadi fisiologi hewan ini mempelajari, ini slide-nya gimana ya? Ini nanti kalau mau tanya langsung bisa ini ya, tanya aja langsung, enggak apa-apa, jadi enggak usah nunggu terakhir. Jadi fisiologi hewan itu mempelajari tentang apa saja yang dilakukan oleh organisme dan bagaimana mereka melakukan aktivitas tersebut sehingga organisme ini bisa lulus hidup ya, dapat mengatasi berbagai tantangan dari lingkungan ya, dan bisa mempertahankan eksistensinya. Nah, jadi fisiologi hewan itu bahwa organisme ini ada suatu organisme dan kita pendekatannya juga dari level mulai dari organisme, kemudian juga sel dan juga molekuler. Ya, jadi semua proses-proses yang ada di dalam tubuh itu melalui berbagai tantangan. Ya, misalnya lingkungan, ya lingkungan di sekitar itu kan macam-macam ya. Kadang di udara aja, kadang dingin, ada kadang panas. Bahkan pada beberapa daerah yang ekstrim, ya ekstrim dingin, ekstrim panas, ya itu sehingga berupaya ya ada jadi mekanisme di dalam proses di dalam tubuh itu akan mempertahankan supaya tetap eksistensi, tetap bisa bertahan hidup. Artinya di sini menjaga keseimbangan homeostasis proses-proses yang ada di dalam tubuh. Misalnya kalau kita itu kedinginan, ya jadi proses misalnya kita kedinginan, apa yang terjadi di dalam tubuh kita untuk untuk mengatasi kedinginan tersebut. Itu banyak cara ya, banyak cara di dalam tubuh ya, secara fisiologis itu ya akan diproduksi panas yang meningkat ya, supaya kita bisa tahan terhadap lingkungan. Kemudian kalau secara fisiologi juga ada proses gerakan pada rambut-rambut pada kulit ya. Itu biasanya kalau dingin apa rambutnya apa? Rambut-rambut di kulit ya,
berdiri ya, berdiri. Nah, itu memang ada mekanisme di dalam tubuh supaya untuk mencegah supaya tubuh itu tidak kedinginan. Sehingga di dalam tubuh itu sebenarnya ada mekanisme untuk meregulasi atau menjaga homeostasis supaya suhu tubuhnya itu tetap, karena kita adalah homeoterm ya, jadi tetap mempertahankan pada suhu tertentu. Nah, di sini beberapa sejarah singkat studi tentang fisiologi hewan itu sudah ditemukan sejak zaman dahulu. Sebelum Masehi itu sudah ditemukan, itu awalnya berdasarkan pada berkaitan dengan teknik-teknik pengobatan, ya, pengobatan Yunani, zaman di daerah Cina, Timur Tengah, dan lain-lain. Nah, kemudian awalnya memang studi fisiologi itu hanya pada ke fisiologi manusia, kemudian terus berkembang karena kaitannya dengan kebutuhan manusia terhadap untuk makan ya, untuk ini, sehingga ternak-ternak atau hewan-hewan yang bisa dikonsumsi itu juga harus dijaga kesehatannya, diamati proses-proses fisiologisnya supaya dia bisa memproduksi optimal, sehingga kebutuhan untuk manusia itu juga terpenuhi. Sehingga di sini juga berkembang untuk mempelajari fisiologi hewan. Ya. Jadi pada prinsipnya proses-proses yang terjadi pada manusia dengan hewan itu mirip ya, mirip. Cuma ada beberapa perbedaan pada beberapa jenis hewan. Jadi misalnya kadang dalam suatu penelitian aja kan yang mendekati manusia itu pakai tikus ya. Kadang ada yang berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya tidak semua penelitian tikus itu pasti cocok untuk ke penelitian yang nanti akan untuk ke manusia. Misalnya ada perbedaan beberapa proses fisiologis yang ada pada manusia dengan tikus ya. Misalnya tikus itu kan tidak mempunyai empedu ya. Ya, sehingga ini metabolisme lemak tentunya juga ada sedikit berbeda antara manusia dengan tikus. Kemudian dengan hewan yang lain, hewan ternak misalnya, untuk metabolisme lemak misalnya, itu akan berbeda antara manusia dengan unggas. Ya, karena unggas itu kan juga hewan yang tiap hari bertelur. Ya. Ada unggas yang bertelurnya aja tidak setiap hari, itu kan beda-beda. Ini tentunya proses fisiologis, proses metabolisme lemak itu nanti juga akan ada sedikit perbedaan. Tapi secara keseluruhan hampir mirip ya antara manusia dengan hewan. Nah, di dalam proses fisiologis hewan itu juga dijelaskan tentang kehidupan secara kimiawi. Ya, jadi proses-proses kimiawi yang terdapat di dalam tubuh, yaitu baik itu dari tingkat seluler maupun molekuler. Ya, jadi kadang juga salah anggapan, banyak yang anggapan bahwa molekuler itu pasti yang genetika, bukan seperti itu ya. Fisiologi itu juga molekuler ya, karena semua proses yang ada di dalam tubuh kita itu adalah proses-proses molekuler semua. Ya, jadi nanti kalau bicara sampai ke proses metabolisme, ya, metabolisme pakan, ya, kemudian respirasi, ya, itu semua kita bicara tentang aspek-aspek kimia yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Nah, ini beberapa pakar yang penelitian banyak sekali, nanti bisa perkembangan penelitian-penelitian dan kaitan dengan proses fisiologis. Nah, ini juga sampai pada penemuan tingkat molekuler ya, penggunaan karbohidrat ya, bagaimana karbohidrat itu dimetabolisme sehingga menjadi unsur-unsur yang akan membentuk bagian dari tubuh kita. Ini beberapa sejarah ya, ada sejarah singkat mengenai perkembangan fisiologi hewan. Nah, ini tentang konsep fisiologi hewan.
Jadi fisiologi ini tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau kerja tubuh manusia atau hewan dalam keadaan normal ya. Jadi dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan sakit. Nah, baru kalau nanti terjadi gangguan terhadap proses-proses fisiologis, baru menuju ke arah adanya patologis ya, penyakit. Yang nanti bisa dipelajari sendiri ya. Dan fisiologi itu didasarkan pada fungsi seluler dan molekuler tubuh. Dan ini juga pembahasannya tidak hanya pada tingkat organisme, tapi juga pada seluler dan juga molekuler yang melibatkan ya kerja enzim-enzim ya. Ya, jadi itu misalnya contohnya dalam metabolisme kolesterol ya. Jadi kolesterol itu bahan dasarnya apa? Bisa kolesterol yang ada dalam pakan, bisa juga dari karbohidrat ya. Jadi kadang orang tidak makan, saya tidak berani makan yang mengandung tinggi kolesterol misalnya, tapi makan karbohidrat tinggi. Ya sama saja, nanti di dalam tubuh itu sebenarnya ada mekanisme. Kalau tubuh itu kekurangan kolesterol, ya misalnya dari makanan itu kurang, ya, karena kebutuhan kolesterol itu kan banyak. Jadi salah satu kebutuhan kolesterol itu antara lain misalnya dipakai untuk pembentukan hormon, ya hormon-hormon steroid. Kemudian untuk struktur ya, untuk struktur sel, struktur membran sel itu kan ada kolesterolnya. Jadi kalau misalnya kebutuhan kolesterol tadi kurang yang diambil dari makanan, maka sebenarnya tubuh itu mampu mensintesis kolesterol itu secara endogen. Ya, bahan dasarnya bisa dari makanan lain yang kita makan, misalnya dari karbohidrat. Nah, di situ ada mekanisme bagaimana karbohidrat itu akan dirubah menjadi kolesterol. Ya, nah itu nanti antara lain yang akan kita pelajari. Tutup. Maaf suaranya dari luar terdengar, tolong ditutup. Nah, jadi pada prinsipnya tadi konsep fisiologi hewan itu tubuh itu akan melakukan proses fisiologis dengan mempertahankan kondisi tetap dalam keadaan normal atau dalam keadaan homeostasis. Ya. Nah, ini juga bicara tentang kimiawi tubuh hewan. Jadi ini kimiawi yang ada di dalam tubuh hewan yang nanti akan itu utamanya berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, sehingga faktor nutrien itu sangat penting sekali. Nah, ini juga kadang konsumsi makanan itu yang sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh ini juga sesuai dengan apa ya? Terutama umur dan jenis kelamin itu sangat berpengaruh ya, jenis kelamin dan umur. Contohnya aja misalnya ya, yang kalau jenis kelamin kan jelas laki-laki perempuan itu butuh hormonnya berbeda, misalnya steroidnya. Nah, kalau usia misalnya waktu saya masih kanak-kanak, kemudian saya masih sudah dewasa sama sudah tua, itu metabolismenya itu akan mengalami proses akan berubah ya, sehingga kan kalau dulu saya makan waktu remaja misalnya makan sedikit aja, masih badan saya masih tetap ini, sekarang makan sedikit aja ya sudah menumpuk ya, jadi bobot badannya menjadi meningkat, terus jadi gemuk dan sebagainya, itu karena juga ada terjadi perubahan pada proses metabolisme yang ada dalam tubuh. Ya, jadi di sini makanan yang masuk
ke dalam tubuh, dan itu nanti lewat proses absorpsi ya, kemudian pencernaan dulu, absorpsi ya, kemudian didistribusikan di dalam tubuh, kemudian jadi di sini dalam tubuh terjadi reaksi kimia dan proses-proses fisiologis yang lain yang nanti akan dirubah menjadi air ya, menyusun bagian-bagian tubuh untuk kebutuhan darah, otot, daging, jaringan dan sebagainya. Jadi misalnya air gitu ya. Jadi air itu ya memang ada jadi proses fisiologis dalam mengatur homeostasis air di dalam tubuh itu seperti apa. Jadi kalau misalnya tubuh itu kekurangan air, misalnya dehidrasi ya, karena sesuatu hal terjadi dehidrasi, tentunya pertama kali akan terjadi mekanisme untuk mengembalikan supaya air itu di dalam tubuh tetap dalam keadaan seimbang. Nah, itu nanti bagaimana proses mekanismenya itu diatur oleh mekanisme, berbagai macam mekanisme ya, banyak mekanisme yang terjadi dalam tubuh dalam menjaga homeostasis air. Hanya secara ini aja ya, fisiologisnya. Jadi respon fisiologis untuk menjaga supaya air itu dipertahankan. Karena kalau air di dalam tubuh itu kurang, nah itu efeknya nanti akan banyak sekali ya, sehingga tubuh itu menjaga air itu dalam keadaan homeostasis. Demikian juga untuk materi yang lain. Nah, ini komposisi tubuh hewan dan makanannya. Jadi bahan makanan itu ada bahan yang dimakan, dicerna dan digunakan oleh hewan. Jadi bahan dasar makanan ini ya umum, ini ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Ya, jadi semua bahan-bahan makanan ini nanti akan diproses ya di dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan tubuh hewan. Nah, komposisi tubuh hewan ini tadi ada air dan bahan organik, ada komponen abu. Biasanya kalau Anda analisis komponen abu itu isinya mineral ya. Mineral. Kemudian ada komponen darah, plasma darah, sel-sel darah, kemudian otot ya 50%. Ada otot ya, ada tulang, kemudian ada jaringan epitel yang melapisi berbagai organ, kemudian ada jaringan ikat. Ya, jaringan ikat itu bahkan banyak serat-serat ya, semua itu awalnya juga dari makanan yang kita konsumsi yang bisa dipakai untuk perbaikan jaringan tersebut. Otak, saraf, jadi untuk dalam proses-proses fisiologis otak dan saraf ya, supaya ini bisa bekerja dengan baik, itu juga butuh nutrien ya, mineral-mineral yang untuk mempercepat konduksi hantaran, itu kan butuh Na, kalium dan sebagainya. Ya, jadi ini komposisi sel hidup itu tersusun dari beberapa komponen elemen. 99% dari berat sel itu adalah komponen CHNO. Ya. Bahan dasar 11 sel itu adalah air, 70–85% air, protein itu 10–20%. Jadi ya, tadi itu air itu 70–85%. Jadi kalau misalnya air itu nanti di dalam tubuh itu misalnya sampai karena dehidrasi misalnya, sehingga banyak yang keluar menjadi misalnya 50–60%, maka tubuh akan berusaha untuk mengembalikan supaya tetap dalam keadaan 70–85%. Caranya bagaimana? Ya, ada mekanisme tadi, rangsangan terhadap regulasi hormon ya, hormon ADH ya, kemudian juga pengaturan volume cairan tubuh. Kemudian ada mekanisme haus juga itu. Jadi seperti kita misalnya habis kepanasan atau habis olahraga, banyak air yang keluar. Kenapa kok haus? Ya, sebenarnya itu juga diatur
melalui proses-proses fisiologis di dalam tubuh. Ya. Ya, jadi mekanisme kita merasa haus atau juga kita kadang merasa lapar, yaitu juga ada proses yang mengatur dalam tubuh. Kemudian protein, jadi kebutuhan protein itu juga sekitar 10-20%. Terutama ini juga dibutuhkan pada saat awal pertumbuhan ya, untuk pembentukan jaringan. Nah ini hanya seperti protein misalnya, protein itu kan bahan dasarnya dari asam amino ya. Nah hanya asam amino itu kalau misalnya dalam metabolismenya, kalau kelebihan asam amino biasanya tidak bisa disimpan dalam bentuk harus dirubah ya, harus dirubah menjadi bentuk lain sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam proses fisiologis metabolisme protein itu yang paling agak berat gitu. Jadi kalau orang kelebihan atau kekurangan protein itu sebenarnya kerja organ-organ di dalam tubuh itu juga akan menjadi berat. Contohnya kenapa misalnya mengkonsumsi protein yang berlebih, kenapa kok kerjanya menjadi berat? Ya itu nanti kita akan bicarakan bagaimana mekanismenya. Lemak itu hanya 2%, ya. Bahan dasar dari saya itu lemak hanya 2%. Jadi kalau hanya lemak sama karbohidrat itu juga tidak banyak. Jadi itu nanti akan bisa dirubah menjadi, terutama kebutuhan dasarnya itu adalah untuk energi ya. Kemudian juga kebutuhan akan mineral, vitamin dan sebagainya. Nah, ini akan kita ulas satu persatu nanti. Nah, ini fungsi karbohidrat yaitu sebagai energi utama yang dibutuhkan tuh. Nah, kalau ya ini tergantung dari negaranya juga ya. Jadi karbohidrat terutama di negara-negara yang berkembang itu jumlahnya lebih banyak dibutuhkan. Nah, kemudian kalau di negara-negara yang ya mungkin sesuai dengan ada kaitannya dengan lingkungannya. Jadi kalau pada lingkungan yang terlalu dingin ya, sehingga kalau orang-orang di luar itu kan lebih banyak mengkonsumsinya itu kayak yang berlemak gitu ya. Sesuai dengan ya. Nah, ini untuk karbohidrat, ya, ini kita kali saja. Nah, ini fungsi utama tadi karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, kalau kelebihannya itu nanti akan disimpan ya. Jadi kalau kelebihan karbohidrat dari yang kita makan, ternyata butuh energinya itu hanya tertentu, kemudian ada kelebihan, jadi nanti karbohidrat itu akan dirubah menjadi glikogen. Ya, jadi proses perubahannya itu ada di hati dan juga di otot. Ya, pada beberapa bagian organ tubuh ya, seperti pada saraf dan eritrosit. Ini hanya bisa menggunakan karbohidrat itu sebagai energi. Ya ini kan juga ini nanti metabolisme sel yang ada pada eritrosit itu juga metabolismenya berbeda karena pada manusia, pada mamalia ya, terutama mamalia itu kan eritrositnya tidak mempunyai inti. Ya, sehingga metabolisme ini ya terjadi secara anaerob. Ya, akan beda dengan yang sel-sel somatis lainnya. Ya, itu perbedaannya untuk sel-sel tingkat seluler. Kemudian penggunaan karbohidrat tadi sebenarnya juga untuk melindungi supaya tidak menggunakan protein ya. Ya, jadi protein itu biasanya untuk sebagai sumber energi itu untuk kebutuhan yang kesekian. Karena protein pada dasarnya lebih ditekankan untuk membentuk struktur jaringan tubuh. Ya, ini juga beberapa organ yang berperan dalam metabolisme, ada hepar dan sebagainya nanti. Protein ya.
nanti bisa di ini ya, terutama untuk membentuk ya. Nah, protein sendiri tadi selain berfungsi sebagai protein struktural, jadi membentuk struktur jaringan, juga ada protein fungsional. Jadi dua jenis protein. Protein fungsional itu contohnya misalnya adalah enzim, hormon, ya, kemudian antibodi, ya, itu adalah protein fungsional, artinya dia membantu di dalam proses-proses fisiologis. Jadi misalnya tadi makanan yang kita konsumsi, itu kan kemudian nanti kalau dalam bentuk protein kan diserapnya dalam bentuk asam amino. Nah, jadi asam amino yang masuk ke dalam tubuh itu akan dirubah menjadi apa? Protein apa? Apakah dia menjadi protein struktural atau protein fungsional? Itu sesuai dengan kebutuhan dari tubuh. Jadi misalnya tentunya semuanya itu untuk pembentukan protein struktural itu juga tentunya membutuhkan protein fungsional. Ya misalnya akan membentuk serat kolagen misalnya. Serat kolagen itu kan untuk mempertahankan struktur sel ya, serat-seratnya itu. Nah, serat kolagen itu dalam proses pembentukannya kan butuh protein fungsional. Jadi butuh enzim-enzim ya untuk merubah suatu senyawa tertentu menjadi senyawa yang lain, itu kan juga butuh protein fungsional. Jadi asam amino tadi sebagian akan dipakai untuk pembentukan enzim tersebut ya, selain dipakai untuk pembentukan. Nah, itu nanti aja kan kita pelajari. Sumber energi yang sebenarnya lipid ini energinya cukup tinggi. Nah, jadi biar itu pertama tentunya memberikan rasa enak, ya, karena lemak itu memberikan rasa sensasi enak. Ya, kemudian ini juga gizinya cukup tinggi. Ya. Jadi kalau sudah disimpan dalam bentuk lemak, itu kalau nanti akan dirubah menjadi energi yang dihasilkan itu bisa 4 kali lebih banyak daripada energi yang dipakai yang berasal dari karbohidrat. Sehingga sekarang ini seringkali juga orang berkembang ada diet tinggi lemak, ya, makan lemak yang banyak, habis itu tidak makan ya, supaya energinya itu lebih banyak dari degradasi dari lemak. Tapi ini juga ada risikonya ya. Dalam proses reaksi katabolisme, pemecahan lemak cadangan menjadi energi itu, atau juga dinamakan proses katabolisme, itu juga ada risikonya ya. Atau kalau sekarang kalau yang cewek-cewek itu yang mungkin sudah mengenal ya, diet keto. Diet keto itu kan ya makan yang tinggi lemak, habis itu sudah tidak makan. Ya memang energi terpenuhi dari lemak, tapi proses katabolisme lemak itu nanti yang akan memberikan efek yang kalau dalam jangka panjang itu bisa memberikan efek yang membahayakan ya, karena hasil dari katabolisme itu tadi ada menyebabkan keasaman darah bisa menjadi tinggi ya, sehingga itu bisa menyebabkan juga gangguan yang lain ya. Ya, jadi ini tentang fungsi lipid ya sebagai energi, cadangan energi, juga menyusun struktur memban dan sebagainya. Nah, ini juga penyimpanannya lemak bagaimana. Nah, ini tadi air ya, jadi ini kebutuhan air dan sebagainya tadi. Nah, ini juga kadar air di dalam tubuh itu pada berbagai jaringan itu juga terdistribusi, yang paling banyak itu di plasma darah. Ya. Dari sekian air yang ada di dalam tubuh itu
terdistribusinya ada di plasma darah, ada di otot, ada tulang, ya, dan sebagainya. Ini akan terdistribusi. Jadi ini yang menjaga nanti keseimbangan air. Ini juga kebutuhan air sesuai dengan umur ya. Jadi pada saat embrio itu kebutuhan airnya cukup tinggi. Jadi karena embrio kan masih banyak apa namanya, dia perkembangannya juga di sini ada juga tempat untuk apa ya, kayak di ini kan masih banyak dibutuhkan. Kemudian waktu lahir itu kebutuhannya sudah menurun ya sampai di sekitar 60. Nah, air. Ini juga kebutuhan air itu antara laki-laki perempuan juga berbeda, itu biasanya karena kebutuhan air pada laki-laki itu lebih tinggi. Ya, karena ini kan prosentase ya, air, lemak, protein itu biasanya kalau perempuan itu yang jenis kelamin perempuan itu lemaknya yang prosentasenya lebih tinggi. Ya, tadi peran air itu banyak sekali. Ya. Yaitu selain membentuk komponen-komponen tubuh, ya cairan tubuh seperti air susu, ya pada hewan ya, kalau hewan yang diambil susunya itu juga, kemudian enzim-enzim itu juga butuh pelarut air, kemudian air itu juga melarutkan beberapa mineral, vitamin dan sebagainya, ya, sehingga kebutuhan itu cukup tinggi. Termasuk juga ini sebagai medium untuk eliminasi senyawa-senyawa toksik, ya. Jadi senyawa yang racun yang masuk ke dalam tubuh itu kan biasanya kan ada yang bersifat lipofil, ada yang hidrofil, ada lipofil, ya, ada yang ya sangat lipofil. Itu beda-beda. Biasanya di dalam proses detoksifikasi itu akan dirubah menjadi senyawa yang hidrofil, sehingga ini butuh banyak medium air supaya toksin tadi akan bisa lebih banyak dieliminasi lewat organ-organ ekskresi seperti ginjal, ya, dan sebagainya. Hilang. Kok hilang ininya? PowerPoint-nya kok hilang? Ini gimana kok bisa? Halo? Ini kok bisa hilang sendiri gimana PowerPoint-nya? Halo Bu. Kurang tahu Bu, coba diulangi lagi aja Bu. Ya, ya. Sebentar saya. Dicoba dulu dicek. Ya. Sambil menunggu ada yang mau tanya, silahkan ya. Tadi sampai berapa ya? Nah ini jadi kalau sampai terjadi dehidrasi, ya, jadi dehidrasi itu terjadi kekurangan air dan elektrolit dalam tubuh, sehingga ini nanti juga berakibat sangat serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan dehidrasi yang paling berisiko itu pada manula dan juga pada bayi. Ya, jadi kalau misalnya, nah, tadi contohnya ya, salah satu efek dari kondisi dehidrasi.
Jadi tadi kan air itu sebagai terutama adalah untuk menjaga temperatur ya, temperatur tubuh. Ya, jadi kalau terjadi dehidrasi itu penyebabnya juga banyak ya, macam-macam. Bisa karena ada mikroba ya. Misalnya kadang saya pernah ya mengkonsumsi mungkin makanan yang ya mungkin agak basi begitu sehingga tiba-tiba biasanya muntah, kemudian diare, air keluar semua kan. Nah, sehingga nanti yang menjaga jadi tubuh itu kan apa namanya mula-mula ya tidak terasa kalau tidak segera diganti dengan air itu biasanya akan berpengaruh terhadap osmolaritas cairan di dalam tubuh. Nah, salah satu yang fungsi dari menjaga osmolaritas adalah menjaga temperatur tubuh. Jadi biasanya kalau sangat ini bisa langsung set point untuk mengatur temperatur tubuh itu menjadi terganggu. Ya, sehingga biasanya terus berakibat ke apalagi tadi misalnya ada mikroba. Ya, mikroba itu biasanya menghasilkan membawa suatu senyawa pirogen ya. Itu yang bisa menyebabkan demam panas ya. Sementara tadi air itu banyak yang keluar, tubuh itu juga akan sulit menjaga homeostasis untuk menjaga temperatur tubuh. Nah, ini akan bisa menyebabkan demam yang tinggi. Yaitu sehingga demam tinggi kalau ya panas yang sangat tinggi itu kalau pada bayi ya terutama itu dalam jangka waktu sebentar aja bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf ya. Efeknya pada sistem saraf sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang berakibat serius. Ya, dehidrasi itu juga bisa kalau terjadi di tubuh itu misalnya terjadi pada otak, dehidrasi pada otak itu juga sangat berbahaya sekali. Ya, akan bisa menyebabkan kerusakan beberapa sel-sel saraf. Nah, ini juga dehidrasi dikelompokkan menjadi dehidrasi tingkat berat jika kehilangan sampai kehilangan berat badan akibat dari kehilangan cairan tadi menjadi lebih dari 66%. Ini termasuk dehidrasi yang tingkat berat. Sedang itu sekitar 3-5% berat badan jadi hilang. Dehidrasi tingkat ringan jika sampai 1-2% berat badan itu hilang. Nah, kadang itu ya kalau senang ya berat badannya turun. Itu kalau dehidrasi. Tapi kalau dalam banyak ya itu juga tadi risiko. Nah, untuk sumber air bagi tubuh ya jadi tubuh itu memperoleh air terutama dari konsumsi makanan, minum dan juga air metabolik ya. Air metabolik itu air yang dibentuk atau H2O yang dibentuk dari metabolisme. Jadi kenapa pada hewan-hewan yang misalnya hidup di kutub, ya misalnya beruang kutub, itu bisa sampai 1 tahun dia tidak minum, tidak makan, tidak minum, tapi bisa bertahan. Itu kenapa? Karena dia mengandalkan air metabolik. Ya. Jadi pada saat musim sebelum musim dingin ya, dia itu makan biasanya buah-buahan yang banyak mengandung cairan, kemudian juga akan disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian nanti pada saat hibernasi itu dia cuma tidur aja. Nah, pada saat tidur itu dia hanya menggunakan metabolisme basal. Jadi metabolisme basal itu metabolisme yang hanya untuk ya dipakai untuk berkedip ya. Untuk berkedip aja kalau pas hibernasi ya jarang, dia hanya tidur. Ya, untuk bernafas, tapi dan nafasnya itu bukan nafas itu juga nanti ada bermacam-macam proses pernafasan. Ya, proses pernafasan yang ringan itu hanya ya untuk sekedar ada oksigen keluar, sehingga kebutuhan energinya itu hanya didapatkan dari cadangan makanan yang sudah diperoleh sebelum masa hibernasi.
Nah, airnya itu juga diperoleh dari air metabolik, karena dalam misalnya pemecahan karbohidrat menjadi energi, itu kan hasil buangannya juga air. Nah, jadi airnya itu memang air metabolik akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan tubuh sendiri, sehingga di sini biasanya juga urin yang dikeluarkan menjadi urin yang jarang. Nah, jadi tidak apa namanya, hampir tidak mengeluarkan urin, karena H2O-nya itu nanti akan dipakai lagi oleh tubuh. Jadi itu juga ada mekanisme bagaimana mengatur supaya air itu tidak diekskresikan. Nah, itu juga ada regulasi proses fisiologis, ada peran-peran beberapa hormon yang fungsinya adalah untuk mencegah supaya urin itu tidak dikeluarkan. Ya. Atau misalnya keluar itu akan dihasilkan urin yang pekat. Ya. Itu contoh-contoh untuk memenuhi kebutuhan air. Yang ekstrim juga itu pada hewan-hewan ikan ya, ikan yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air laut, yaitu dalam kaitannya untuk menghemat air itu ada mekanisme fisiologis bagaimana supaya air itu tidak banyak keluar, misalnya yang hidup di air laut ya, air laut di luar kan osmolaritasnya tinggi ya, sehingga hewan itu akan menghemat air di dalam tubuh supaya tidak dibuang. Nah, itu ada masing-masing ada mekanisme fisiologisnya. Nah, ini melalui regulasi osmotik, regulasi volume cairan, kemudian juga peran dari hormon ADH. Kemudian ada juga tadi dehidrasi, rasa haus. Jadi haus itu juga merupakan mekanisme fisiologis. Kenapa kok habis makan kok biasanya terus pengen minum, ya itu. Habis olahraga kok pengen minum. Nah, itu. Karena dengan ini juga, selain itu juga kebutuhan mineral. Ya, mineral itu bermacam-macam ya, mineral yang penting untuk misalnya pada masa balita, masa dewasa, masa tua itu akan berbeda-beda karena kaitannya dengan proses-proses pertumbuhan tulang. Ya, ini juga akan diatur, juga mineral-mineral yang lain. Ya. Ini beberapa jenis mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh hewan, ada kalsium, ada fosfor, natrium, kalium, klor, magnesium, sulfur, dan sebagainya. Ini juga ada vitamin juga demikian. Jadi terutama vitamin ini bekerja untuk membantu dalam proses metabolisme. Ya, jadi ada vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin yang larut dalam air, dan yang jelas bahwa seperti vitamin, mineral, juga asam amino yang ada di dalam tubuh organisme itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa yang lebih banyak pada hewan, ada yang tidak ada pada hewan, tetapi ada pada tumbuhan. Ya, sehingga kenapa konsumsi makanan yang kita konsumsi itu seharusnya lengkap, ya, harus ada dari hewan, ada yang harus berasal dari tanaman. Ya, jadi kadang sering anak-anak sekarang itu dari kecil susah makan sayur, ya. Itu juga berbahaya karena ada beberapa nutrien yang misalnya tadi vitamin, mineral dan sebagainya itu yang tidak ada pada hewan tapi hanya pada tumbuhan. Nah, itu sehingga akan kekurangan beberapa unsur mineral atau vitamin yang penting. Ini beberapa unsur vitamin nanti akan juga dijelaskan. Saya kira itu ya, nanti bisa di kalau kondisi defisiensi. Nah, ini jadi nanti juga dalam fisiologi ini kita bicarakan nanti tentang pertama, jadi karena nutrien itu merupakan faktor utama dalam proses fisiologis ya. Jadi sesuai kebutuhannya apa. Nah, ini
juga kita bicarakan nanti tentang proses digestinya. Jadi di dalam proses pencernaan itu nanti antara karbohidrat, protein, lemak itu akan berbeda-beda mekanismenya. Kemudian juga dalam proses respirasi, ya. Respirasi itu kita nanti akan bicarakan tentang proses ventilasi dan pertukaran gas. Ya, jadi ini juga menarik nanti kalau bicara respirasi kaitannya dengan saat ini ada kasus COVID ya ini ya. Nah ini juga kaitannya dengan gangguan ke arah patologisnya ya karena terutama masuknya COVID itu lewat beberapa reseptor yang ada pada organ-organ pada saluran alveolus ya. Tapi ini mungkin lebih arah ke arah patologisnya. Jadi ini secara respirasi secara normal itu ada respirasi eksternal dan internal. Itu nanti apa? Kemudian setelah di oksigen ya sudah masuk ke dalam tubuh itu harus juga akan ditransportasi. Juga makanan yang sudah masuk itu akan ditransportasi terutama lewat darah. Nah, ada bagaimana mekanisme sirkulasi oksigen, CO2 ya hasil buangan itu ditransportasikan ya untuk oksigen nanti dipakai untuk tubuh, untuk sel, untuk proses metabolisme, sedangkan CO2 itu akan dikeluarkan. Nah, tapi tidak semua CO2 itu akan dikeluarkan nantinya, karena beberapa CO2 itu masih juga dibutuhkan oleh tubuh, ya untuk terutama untuk menjaga keasaman asam basa darah. Nah, itu ada proses pengaturannya. Nah, kemudian ini juga ada proses ekskresi. Ya, jadi sistem ekskresi, kemudian bagaimana pembentukan urin, kenapa urin yang dibentuk harus pekat, harus ada yang encer, ya, bagaimana proses filtrasinya, nah itu kita bicarakan. Kemudian di sini juga ada cara tentang metabolisme produk energi dan biosintesis, ya, jadi macam-macam metabolisme tadi karbohidrat, lemak, protein. Ya, menjadi energi, kemudian bagaimana laju metabolisme pada hewan, ya, dan bagaimana proses biosintesisnya. Nah, kemudian di sini juga bicara tentang sistem saraf, ya, sistem saraf pusat, kemudian bagaimana impuls saraf dan transmisi impuls. Ya, jadi misalnya kenapa kok rangsangan itu akan kita misalnya dari luar itu terangsang oleh sesuatu, kenapa kok tubuh itu akan segera memberikan respon ya. Ini kaitannya dengan penghantaran impuls dan transmisi impuls sehingga tubuh akan segera mendeteksi dan memberikan respon dengan segera. Ini juga bicara tentang tulang ya mengenai fungsi dan osifikasi. Osifikasi itu proses pembentukan tulang. Ya, jadi proses pembentukan tulang itu ada dua mekanisme awal ya. Osifikasi, bagaimana dari pembentukan tulang rawan menjadi tulang ya. Jadi kenapa kok tulang itu misalnya anak bisa tumbuh itu sampai umur tertentu ya. Kalau pada sekitar 20 tahun itu masih bisa bertumbuh, tapi setelah 20 itu pertumbuhannya sudah tidak tumbuh ya, itu bisa kita nanti akan dibicarakan di proses osifikasi. Ini juga mengenai otot ya, otot, fungsi otot dan kontraksi dan relaksasi ya. Kapan terjadi kontraksi ya. Kemudian ini juga tentang sistem endokrin. Jadi semua fungsi tubuh itu diatur melalui mekanisme hormon ya. Ya sering kali kita ini bahwa fisiologi itu terutama adalah hormon dan saraf, itu utamanya. Nah, untuk makanan dan sebagainya ada sebagai substansi untuk pendukungnya. Jadi yang mengatur meregulasi ya, konsep koordinasi itu ada, regulasi itu adalah hormon, sistem hormon. Kita mau tidur aja diatur oleh hormon. Kita mau makan diatur oleh hormon.
kita mau ekskresi diatur oleh hormon. Ya, semuanya, semua proses yang terjadi di dalam tubuh itu ada hormon. Jadi ada sekian jenis hormon. Ya. Dari hormon yang berperan dalam makanan aja, mengatur makanan aja, banyak sekali. Dari proses pencernaan itu ada hormon grelin, ada kolesistokinin, sekretin, ya. Ya mungkin kalau yang umum itu makan mesti adalah insulin, glukagon, ya, masih banyak sekali jenis-jenisnya. Ya. Nah, dalam proses regulasi hormon itu setiap hormon tidak bisa berdiri sendiri. Jadi selalu ada hormon primer, ada hormon sekunder. Seperti tadi misalnya lapar. Orang lapar pasti ada hormon yang mengatur supaya kita itu makan, mau makan itu aja diatur, itu hormon tertentu. Nah, yang mengikuti ada hormon-hormon yang lainnya. Ya. Jadi ini saling berinteraksi. Jadi ini nanti juga sebenarnya ada mata kuliah sendiri ya tentang endokrin. Mata kuliah pilihan itu khusus tentang hormon, regulasi hormon. Kemudian sistem reproduksi, ini juga proses-proses jadi reproduksi pada jantan dan betina, hewan jantan. Nah ini pada setiap jenis hewan itu juga mempunyai kespesifikan dalam proses reproduksi. Ya. Jadi pada mamalia, pada mak unggas, pada hewan ruminansia, ya itu beda-beda sistemnya. Nah, ini sebagai ujungnya adalah proses fisiologis hewan itu adalah untuk menjaga kondisi homeostasis tubuh. Di sini ada prinsip dan konsep homeostasis, bagaimana menjaga tadi supaya tubuh, kalau misalnya di luar panas terlalu panas sekali, bagaimana homeostasis dalam tubuh supaya tubuh itu tidak panasnya juga tidak ikut tinggi, itu ada proses pengaturannya. Atau sebenarnya kalau di Indonesia sih tidak begitu ini ya, perubahan suhu itu tidak begitu ekstrim. Tapi di daerah kutub ya, kemudian di daerah padang pasir itu beberapa hewan itu untuk menjaga homeostasis juga ada mekanisme sendiri. Misalnya onta ya tadi ya, onta itu ada mekanisme dia di kepalanya itu ada pengaturan untuk menjaga air. Kemudian di punuknya pada unta itu juga ada mekanisme untuk homeostasis, untuk homeostasis supaya dia tidak terjadi dehidrasi ya pada daerah yang terlalu panas. Nah itu setiap hewan itu mempunyai mekanisme homeostasis yang berbeda-beda, terutama pada suhu-suhu yang atau daerah-daerah yang ekstrim. Nah ini yang akan nanti kita jelaskan dalam satu semester ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Coba sambil saya lihat ini ya, absennya. Nah ini waktu masih di luar sesi pertemuan. Gimana ini? Terus absennya gimana? Ya. Atau coba saya absenkan ya, bisa nggak? Nggak bisa ya? Bu, bisa di. Tapi di sini saya nggak bisa mengeklik ini. Permisi Bu, izin masuk. Ya. Mungkin Ibu salah ke kelas. Mungkin Ibu kliknya yang kelas nanti jam 1, Bu. Hah? Sebentar. Saya masuk kelas.
Enggak itu fisiologi hewan. Oh, ada 2 ya? Iya, Bu. Sebentar. Selasa. 7.30 Oh, sampai jam astagfirullah. Saya salah. Saya masuk Iya, ya? Bu, enggak apa-apa, Bu. Iya. Tapi masih bisa ya? Astagfirullah. Insya Allah bisa, Bu. Nah, ini soalnya apa namanya? Banyak sekali, ada 19 mata kuliah. Beberapa itu sebentar. Oh, lah ini ada mulai kelas. Saya salah masuk ya. Ya, Terus Bu. habis ini Nggak apa-apa. mulai perkuliahan. Oh, ya Allah. Terus barcode-nya saya foto gitu ya? Atau gimana? Iya, Iya, Bu. Betul, Bu. ya, Bu. Ini generate code saya ini atau saya foto? Terus Iya. habis saya foto, saya Di-share, Bu. kirimkan. Habis Iya, saya foto terus dikirim. dikirim. Iya, Bu. Dikirim ke Maria ya. Sebentar. Iya, Bu. Bu. Oke. Maria. Udah saya kirim. Baik, Bu. Sudah masuk, Bu. Oh iya. Terus pada absen sendiri-sendiri gitu. Iya, Bu. Oh ya, silahkan absen. Iya, Bu. Absen. Ini yang baru masuk 6. 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20. Yang kesulitan absen bisa disampaikan aja, nanti saya bantu dari sini. Ini 63, 65, masih 10 mahasiswa yang belum. Permisi, Bu. Ya, Saya Devi kesulitan absen, Bu. oh Devi ya. Nanti saya Iya. bantu dari sini ya.
Sebentar. Ini yang belum absen, Avi, Devi ya? Devi. Iya Ibu, Devi. Ini nih, saya caranya maksudnya gimana nih absenkannya? Terus ini ngekliknya gimana sih Devi ini? Oh ini nih. Vanessa juga baru Devi ya. Hadir. Iya Ibu. Devi sudah Makasih, ini. Bu. Avi Erika ada enggak? Avi Erika. Ini juga banyak yang belum ini. Bunga, Marseli ada enggak? Ada Bu, bunga ada. Bunga ada. Terus yang belum masuk lagi. Ini banyak sekali nih masih. Asti Anissa. Ibu, mohon maaf untuk Asti Anissa, dia pindah di UI, Bu. Oh, pindah di UI, jadi memang tidak hadir ya. Ya. Terus ini sudah. Ulul Khairiyah